الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ودين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين الحاضرين، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengungkapkan pujian kepada Allah itu, sekaligus menyikapi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah. Sehingga dengan demikian, antara nikmat dengan pengabdian kita kepada Allah akan terjadi sinkronisasi. Dengan kata lain, nikmat yang diberikan oleh Allah semuanya bermanfaat dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah itu. Dan sebaliknya, pengabdian kita kepada Allah kualitasnya juga akan dipengaruhi oleh nikmat yang kita terima. Hadirin yang dirahmati Allah, namun hal itu memang tidak mudah. Sebagai contoh, melalui firman Allah yang kita bacakan tadi, Al-Hadid ayat 16. Pada ayat itu Allah mempertanyakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan saatnya lagi orang-orang yang beriman untuk hatinya benar-benar tunduk, hatinya itu benar-benar takut dalam mengingat Allah. Wa ma nazzala minal haqq, lalu menegakkan, memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang diturunkan melalui Al-Quran itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang terdahulu telah diberikan pula kepada mereka Alkitab, tapi mereka mengabaikan.
Maka seiring dengan berjalannya waktu, hatinya mengeras. Maka banyaklah dari mereka menjadi orang-orang yang rusak. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mencoba untuk lebih mendalami kalimat antaksya'a, maka dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran kita dapat mengambil intinya. Di antara lain kita lihat surat Al-Baqarah 42. Pada ayat itu Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Maka ini merupakan suatu penegasan dari Allah. Karena Allah tahu persis kondisi hambanya yang lemah terhadap persoalan-persoalan, terhadap masalah-masalah dalam kehidupan ini. Maka Allah sediakan untuk mereka jalan agar mempergunakan kesabaran dan sholat untuk minta kepada Allah solusi dari persoalan itu. Namun kata Allah berikutnya, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya keduanya itu, sabar dan sholat, sangat berat. Illa alal khasyi'in. Di situ ada kalimat khasya'a lagi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka berarti orang yang beriman ketika dia belum memiliki rasa kekhusyuan, ketundukan yang utuh total dalam beribadah kepada Allah, maka kemungkinan akan sulit untuk mencari solusi, akan sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini. Maka jangan heran kalau ada yang merasa sudah sholat, bahkan barangkali mungkin rajin ke masjid, tapi kok terus didera oleh masalah. Salah satu di antaranya karena persoalannya adalah hatinya itu tidak khusyuk, tidak benar-benar total tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya agar pada saudara diri yang dirahmati Allah sampai kepada tingkat yang demikian, maka Allah berikan gambaran. Sesudah Allah katakan ila lal khasiin, kecuali mereka yang khusyuk. Lalu siapa yang akan bisa mencapai itu? Pertama, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang punya rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Nah, ketika kalimat rindu ada di dalam kehidupan kita, maka itu pasti sangat terkait dengan cinta.
Dengan kata lain, kecintaanlah membuat kita punya rasa rindu. Atau sebaliknya, kerinduan itu akan ada kalau ada rasa cinta. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika sholat yang kita laksanakan ini tidak dilandasi oleh rasa cinta kita kepada Allah, maka sulit untuk mengharapkan sholat kita itu bisa khusyuk. Sulit. Nah, oleh karena itu, tugas kita dalam kehidupan kita ini, bagaimana untuk terus menghidupkan rasa cinta kita itu kepada Allah SWT. Kemudian di surat Fatir ayat 19 Allah juga tegaskan, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang akan khasya'ah, takut tunduk kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Nah, kalaulah kita kaitkan di antara keduanya, kecintaan dan ilmu, maka berarti pada ibu saudara, kecintaan kita kepada Allah akan bisa kita capai kalau kita iringi dengan pemahaman, mengilmui, mengetahui lebih dalam tentang Allah itu. Jadi artinya, kalau kita hanya rajin ibadah saja, sementara ilmu untuk mengenal Allah tidak kita tingkatkan, tidak kita tambah, maka sulit untuk mencapai tingkat ketundukan, kekhusyuan, ketakutan kita kepada Allah. Karena itulah maka momen-momen disediakan oleh para balik kita, para ustadz kita, agar kita sebagai umat Islam mampu mencapai tingkat kekhusyuan itu. Mudah-mudahan semangat kita akan semakin terus berupaya untuk menambah ilmu, terutama dalam rangka mengenal Allah, mengetahui Allah lebih jauh, sehingga dengan demikian kekhusyuan kita kepada Allah akan lebih meningkat, ibadah kita akan lebih berkualitas. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.